Tunjuk adalah second life. Artinya apa? Kamu diberi kesempatan sama Tuhan untuk kedua kali untuk memperbaiki diri atau kehidupan yang lebih baik lagi. Contohnya, kita banyak orang Indonesia ke Hong Kong, orang Afrika, orang Bangladesh, orang Pakistan, Nepal dan sebagainya. Datang ke Hong Kong itu apa? Untuk memperbaiki kehidupannya ataupun lebih layak. Karena apa? Karena kemanusiaan. Tapi jangan sampai kamu udah punya kesempatan kesini untuk memperbaiki hidup, terus kamu lupa tuh sama yang ngasih kehidupan, ataupun kamu malah nggak bisa berterima kasih sama alam ini. Artinya apa? Kamu malah merusak alam, ataupun kamu bukannya menjadi lebih baik, malah jualan obat-obatan terlarang yang merusak mental generasi yang akan datang, ataupun kamu membuat kejahatan kriminal yang membunuh, merampok dan sebagainya. Karena apa? Karena itu melanggar hukum Tuhan, hukum alam. Jadi ketika kamu dikasih kesempatan memperbaiki kehidupanmu, kamu gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kamu udah dikasih pinter, kamu dikasih kekayaan, kamu dikasih jabatan, kamu malah nggak sadar diri, malah kamu itu jadi orang yang tamak, serakah, dan kamu itu nggak bisa memanusiakan manusia, kamu itu nggak bisa menjaga alam, kamu itu nggak bisa mengasihi binatang, nggak bisa mengasihi tumbuh-tumbuhan ataupun makhluk Tuhan lainnya. Jangan sampai karena sifat tamak kamu, sifat serakah kamu, kamu mengorbankan orang lain, kamu mengorbankan makhluk lainnya cuma untuk kepentingan dirimu. Karena apa? Karena kalau kamu itu nggak bisa diperbaiki, kamu itu nggak bisa memperbaiki diri, jalan satu-satunya adalah kamu mati. Kenapa? Karena hanya kematian yang bisa menghentikan langkah jelekmu, langkah jahatmu. Kalau berpikir, kenapa selalu berpikirnya seperti itu? Karena kematian itu pasti, tua itu pasti datang, kematian pasti datang. Kamu nggak bakalan tahu kapan kamu mati. Kalau kamu udah tahu kapan kamu mati, kamu enak, kamu bisa tobat kapan aja kamu mau. Tapi kalau kamu nggak tahu kapan kamu mati, entah besok, entah lusa, atau sebulan lagi, kan lebih baik kamu berpikir, besok kiamat, besok aku mati, aku memperbaiki diri, aku ingat sama Tuhan. Jangan sampai kamu ikut berpikiran orang. Di dunia ini hidup cuma sekali, kita nikmati, kita puas-puaskan, kita lakukan apa saja, nggak peduli itu jelek atau enggak, haram atau enggak, yang penting kita nikmati. Itu satu pemikiran yang salah. Kenapa? Karena hanya akan membawa kehancuran untuk dirimu sendiri, nggak cuman untukmu, tapi juga untuk anak keturunanmu. Kalau kamu misalnya jadi orang yang membunuh, ataupun kamu itu jadi koruptor, yang menanggung aib, yang menanggung dosa ataupun karmanya itu nggak cuman kamu, tapi anak turunmu. Sampai anak turunmu itu memperbaiki perbuatanmu, apa yang kamu ambil itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kadang-kadang kita berpikir, karena aku udah pinter, aku udah kaya, aku ini semua buat aku melakukan apa aja. Sehingga apa? Sehingga kamu lupa hakikat kehidupan, bahwa kamu itu diciptakan Tuhan untuk jadi khalifah, untuk jadi pemimpin yang apa? Yang bisa mengayomi gak cuma manusia, tapi ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada alam ini. Tapi kalau kamu aja gak bisa memimpin dirimu, gak bisa memimpin keluargamu, gak bisa jadi contoh yang baik untuk orang lain, maka kamu bukan seorang khalifah, bukan seorang pemimpin. Kamu cuma seorang sampah. Kalau derajat dinaikkan Tuhan, itu bukan dari harta, bukan dari jabatan ataupun pujian yang didapat dari manusia, tapi Tuhan itu akan memperbaiki akhlak, moral, etikanya agar jadi contoh untuk orang lain. Kalau kamu kayak punya jabatan dan kekuasaan, tapi akhlakmu jelek, kelakuanmu jelek, moralmu jelek, berarti kamu itu masih
jauh dari Tuhan, masih belum dinaikkan derajatnya oleh Tuhan. Karena apa? Karena itu hanya sebatas duniawi. Tapi kalau Tuhan mengangkat derajatmu, itu dari akhlak, dari moral, dari etika, agar kamu itu bisa jadi contoh yang baik untuk orang lain. Kalau kamu seorang pemimpin atau seorang ulama misalnya, kalau kamu nggak bisa jadi contoh yang baik untuk rakyatmu, untuk anak buahmu, terus mau jadi apa mereka? Kalau kamu sendiri contoh yang jelek, contoh yang nggak baik. Makanya Tuhan ini kalau mau menaikkan derajat manusia, itu yang diperbaiki apa? Akhlaknya, moralnya, etikanya. Agar apa? Agar bisa jadi contoh untuk orang lain. Kok saya tahu? Ya karena saya mengalami. Saya dulu orang yang nggak baik, orang yang jahat, orang yang penuh dosa. Tapi ketika mendapatkan hidayah, mendapatkan kesadaran, saya mau berubah. Agar apa? Agar saya bisa jadi contoh untuk orang lain. Agar apa? Agar ada orang yang kuat mentalnya, nggak gampang bunuh diri. Penderitaan apa yang nggak pernah saya alami. Kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu mau jadi ulama atau mau jadi apapun, pegang sifat-sifat Tuhan. Maha pengasih, maha penyayang, penyabar, pemaaf, jujur, adil. Tapi kalau dari kelakuan kita aja nggak bener, nggak adil, nggak jujur, nggak beretika, nggak bermoral, nggak berakhlak, berarti kita itu bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Di dunia ini kita mungkin mendapatkan gelar, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, tapi itu bukan karena Tuhan. Ingat, jangan karena kita pinter, kita punya duit, kita punya kekuasaan, kita punya jabatan, terus kita lupa diri, kita nggak sadar diri, terus mengatakan kalau orang beriman itu hidupnya susah, orang beriman itu selalu ketinggalan zaman. Justru orang beriman, orang yang percaya sama Tuhan ini dididik agar lakunya benar, hidupnya itu jujur. Enggak semua diserobot aja hanya karena uang. Banyak sekali nih orang-orang pinter entah karena kuliahnya yang di Indonesia ataupun di luar negeri, ataupun belajar agamanya sampai ke Mesir, sampai kemana-mana, tapi lupa hakikat kehidupan. Lupa kalau Tuhan itu mengajarkan kita itu berakhlak baik. Kita bisa tegak berdiri dengan muka yang penuh wibawa, karisma, ketika kita berbuat baik, ketika kita dengan sifat kita yang rendah hati, jujur, adil. Tapi kalau kita kelakuannya nggak benar, nggak adil, gimana kita mau memamerkan muka kita ini? Kita pasti udah malu. Ini bedanya. Kalau kita punya karakter yang diberikan Tuhan. Mau sombong-sombong gimana kalau sombongnya dari uang korupsi, dari uang begal, dari ngerampok. Gimana mau sombong kalau cantik kita itu karena oplas, karena suntik putih, bukan natural atau pemberian Tuhan. Nih, kita yang gak mau belajar melalui kehidupan. Jadi kalau besok tanggal 29 mau kiamat atau enggak, bagi orang-orang beriman itu kapan aja bisa terjadi. Kenapa? Karena sudah mempersiapkan diri, udah enggak takut dengan yang namanya kiamat. Yang takut kiamat itu orang-orang yang enggak pernah berbuat baik, orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang selama ini hidupnya dengan kemewahan, dengan duniawi, orang yang nggak pernah berbuat baik. Mereka takut tuh hartanya diambil, mereka takut kehilangan jabatan, kekuasaan, harta.
sehingga mereka takut yang namanya kiamat. Tapi bagi orang-orang beriman yang mendambakan kejujuran, keadilan, kasih sayang, welas asih, kehidupannya jauh lebih baik lagi, pasti kiamat akan disambut kapan saja datangnya.